ijazahnya nggak bisa, nggak pernah sekolah, bagaimana dapat ijazah? Ya, akhirnya mereka meminta surat keterangan kepada kami dengan jaminan setelah mereka diterima di SMP, mereka bisa mengikuti pembelajaran di MDTU di Tegalandong. Karena kebetulan saya juga pengurus MDTU di Tegalandong, pengurus yayasan, sekretaris yayasan di sana. Ya, jadi saya sampaikan kepada adik-adik sekalian dan orang tua murid yang hadir pada saat ini, yang sudah daftar alhamdulillah, yang belum segera daftar. Mengapa? Karena di samping ilmunya yang begitu luar biasa, kalau di waktu kecil mungkin ilmu-ilmu MDTA, MDTU belum terlalu dibutuhkan. Tetapi ketika kalian sudah masuk usia balik, ketika kalian sudah masuk SMP, SMA atau pondok pesantren, ilmu-ilmu yang kamu dapatkan di madrasah ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat penting. Jadi kalau saya boleh mengatakan, rugi kalian apabila sudah ada madrasah di sekitar kalian, kemudian kalian tidak segera mendaftarnya. Itu kerugian yang amat besar. Ya, bukan hanya ilmu umum yang didapatkan, juga terutama ilmu agama yang insya Allah kita akan terapkan, terbukti insya Allah ya di madrasah diniyah yang sedang rintisan ini, ya secara izin operasional sudah mendapatkan izin. Kebetulan alhamdulillah saya kenal dekat dengan kepala Kementerian Agama Kabupaten Tegalnya, kenal dengan kasih kepala seksi pondok pesantrennya, saya juga sangat kenal dengan staf-stafnya semua saya kenal. Jadi alhamdulillah dengan keterbatasan ini mereka bisa menerima. Ya, karena tadi apa artinya? Karena silaturahim yang dijalin oleh kami sejak lama sebelum mendirikan Madrasah Diniyah Takmiliyah ini. Jadi pendirian Madrasah Takmiliyah Diniyah ini semata-mata adalah tujuannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kehidupan masyarakat di sini yang belum mengenyam pendidikan agama, khususnya pendidikan MDTU. Mengapa saya katakan demikian? Kalau ada anak-anak panjenengan yang sekolah di SD, SMP, SMA, saya guru pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Ya, jadi di sekolah dasar itu untuk mendapatkan pendidikan agama Islamnya sangat terbatas. Hanya kurang lebih 4 jam pelajaran per minggunya, per pekannya. 1 jam pelajaran 35 menit dikalikan 4, hanya sebatas itu. Sementara kalau kita belajar pendidikan agama Islam yang secara sesungguhnya, ya itu sangat kompleks, sangat luas, dan anak tidak akan mungkin bisa menguasai ilmu-ilmu agama Islam tanpa mereka belajar di TPQ, tanpa mereka belajar di MDTA, MDTU, MDTW, dan seterusnya, tanpa mereka belajar di pesantren. Jadi MDTI itu sebagai jalan tengah kalian yang saat ini mengenyam pendidikan di SDMI atau mungkin SMPM, MTS, ya ini menjadi sarana tambahan buat kita semuanya. Kalau guru-gurunya kan tentu mengharapkan bahwa ilmunya manfaat, barokah, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk siswa-siswinya, murid-muridnya, santriwan-santriwatinya, tentu di lain, di samping akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan mendapatkan ilmu-ilmu agama yang bermanfaat juga. Insya Allah akhirnya setelah mereka mengenyam pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah selama 4 tahun, kemudian mereka mengikuti tes dari waktu ke waktu dan akhirnya mengikuti ujian madrasah, maka pada akhirnya akan mendapatkan ijazah. Oleh karena itu saya sering sampaikan kepada murid-murid saya di sekolah agar kelas 1 SD itu harus sudah fokus mempelajari baca tulis Al-Quran, ya, kepada ustaz-ustazah yang terdekat. Kelas 1 selama 1 tahun, ya kalau anak-anak kami alhamdulillah sedang umur 3 tahun sudah kami didik Al-Quran, sehingga umur 3 tahun sudah bisa baca Al-Quran, umur 4 tahun ada yang sudah khatam Quran, kemudian ada yang 5 tahun sudah bisa, ya. Nah, ketika anak-anak dari kecil sudah dididik seperti itu, maka ketika mereka mau masuk pondok pesantren ya sangat mudah. Mau masuk MI, mau masuk bahkan pondok pesantren yang modern pun, kalau kalian anak sekalian sejak kecil sudah dididik oleh guru-guru kalian di TPQ dan dilanjutkan dengan madrasah, maka
itu menjadi senjata yang sangat luar biasa. Maka ada di antara anak-anak kami ada yang masuk di pondok pesantren Salafiyah, ya, ada yang di Benda, ada yang di Gontor, pondok modern Gontor Putri, ya, ada yang di Babakan dan beberapa pondok pesantren yang lainnya. Itu satu bukti bahwa apabila anak-anak kita didik sejak kecil, maka